mengajak audiens untuk peduli lingkungan tanpa harus kayak merasa terpaksa, karena isu lingkungan kan udah berat, tapi bagaimana cara kita mengajak audiens, maksudnya mengajak masyarakat supaya tahu dan punya alasan sendiri kenapa harus menjaga lingkungan, yaitu ya untuk kesehatan masing-masing gitu. Ya, hari ini bersama timku dari Sea Soldier kita akhirnya bikin foto di studio. Biasanya kan di sungai, di laut, sambil bersih-bersih pantai. Kali ini kita pengen bikin foto yang sedikit proper dan ya menyenangkan, karena kita ingin mememorikan perjalanan Sea Soldier yang mau masuk 10 tahun. Kalau boleh diceritain sedikit awal mula terbentuk Sea Soldier itu gimana nih Kak? Kakak kan sebagai foundernya Sea Soldier. Ya, Sea Soldier terbentuk karena keresahan kita sih. Aku sama partnerku Dini, kita resah karena tentang lingkungan ini semua itu semua itu harus bergerak gitu, dan triggernya adalah kurangnya pendidikan tentang lingkungan itu. Jadi aku fokus di laut, Dini fokus di darat. Maksudnya di darat tuh kayak sekolah-sekolah gitu. Dan kita melihat ada titik yang sama gitu, yaitu tentang pendidikan ini yang harus dihebohkan, dalam arti kita mengajak audiens untuk peduli lingkungan tanpa harus kayak merasa terpaksa, karena isu lingkungan kan udah berat, tapi bagaimana cara kita mengajak audiens, maksudnya mengajak masyarakat supaya tahu dan punya alasan sendiri kenapa harus menjaga lingkungan, yaitu ya untuk kesehatan masing-masing gitu. Jadi kenapa terbentuk Sea Soldier? Karena keresahan, dan sekarang tugas kita adalah kita menjembatani dan mengajak masyarakat sebanyak-banyaknya dengan cara yang masing-masing untuk lebih peduli terhadap lingkungannya. Nah, Sea Soldier ini apa sih yang kakak suka dari aktivitas ini? Sea Soldier ini aktivitasnya kebanyakan di luar ya gitu, maksudnya outdoor activitiesnya seperti bersih-bersih pantai, kemudian mangrove, kemudian kita datang ke warung untuk pengedukasian dan mensosialisasikan pemilahan sampah organik dan organik. Kemudian juga kita tidak lepas dengan masuk ke sekolah, ke perusahaan, dan di sini kita banyak belajar bagaimana cara berkomunikasi dengan orang, mengajak masyarakat supaya menemukan caranya masing-masing dalam menyuarakan tentang lingkungan, dan juga kita bisa bertemu dengan banyak orang dengan karakter yang berbeda-beda, dan di situ kita bisa belajar bahwa dan sadar sebenarnya bahwa manusia itu tidak ada yang sama, dan tidak ada yang bisa mengubah hati orang tersebut kalau bukan dari orangnya itu sendiri. Nah, itu sama seperti ya kita mencari jodoh, kita nggak mungkin bisa mengubah jodoh itu kalau bukan orang itu, bukan dia sendiri gitu. Jadi nggak akan bisa klik tuh. Nah, sama seperti menemukan pejuang-pejuang lingkungan itu juga sama seperti mendapatkan jodoh di kehidupan kita gitu. Kita harus tahu dulu kliknya gimana, mengajaknya gimana, berkomunikasinya nyambung atau enggak, baru bisa sejalan, sefrekuensi. Dan susah gampang untuk menjalankan Sea Soldier ini karena banyak terjadi penolakan, sama seperti NGO-NGO lainnya, yaitu mengajak audiens untuk mengubah pola perilaku ya tentang lingkungan. Pasti pertamanya ada penolakan. Nah, tapi dengan memberikan penjelasan dan mensosialisasikan terus menerus sampai sekarang 10 tahun ya, akhirnya sudah mulai melunak masyarakat dan sadar bahwa lingkungan harus dijaga gitu, bukan hanya NGO, bukan hanya pemerintah, bukan hanya pejuang lingkungan atau pecinta lingkungan, tapi semua lapisan, semua kalangan itu harus terlibat, karena lingkungan itu kita yang membutuhkan, bukan lingkungan yang butuh kita. Jadi harus kita untuk mendapatkan kelangsungan hidup yang layak dan nyaman.
Si Soldier ini kan udah 10 tahun nih kak. Nah kakak enjoy kah menjalani apa komunitas ini gitu selama 10 tahun? Selama selama hampir 10 tahun, ya 9 menuju ke 10 tahun ini kita menikmati banget karena up and down sekali, ketemu orang baru, terus ketemu banyak situasi yang tegang-tegang seru, tapi atapnya sama nih tentang lingkungan. Dan aku seneng banget ada orang yang dari yang nggak peduli sampai sekarang peduli, ada yang dulu tidak bisa sekarang bisa, sama seperti aku pun juga banyak belajar dari si Soldier karena memang aku menjalankan si Soldier bersama partnerku Dini. Kita pun berdua juga sama-sama belajar bahwa di kehidupan ini apa sih yang kita mau tinggal selain apa yang kita usahakan gitu, kita perjuangkan. Nah di sini si Soldier ini aku bersama teman-teman kita memperjuangkan atau menyelamatkan apa yang harus diselamatkan dan memperjuangkan apa yang harus diperjuangkan. Dan di sini kita berbicara tentang lingkungan, dan lingkungan tidak pernah habis untuk diulik isu-isunya karena banyak sekali. Yang perlu dilakukan adalah semua nih teman-teman nih di sini di luar sana, pilihlah salah satu cara, isu yang mana terserah tapi konsisten. Setelah selesai pindah ke isu lain. Contoh satu, bawa tumbler, konsisten bawa tumbler gitu. Kalau ada botol plastik nggak apa-apa, nggak ada masalah botol plastik, yang penting airnya dihabisin. Kalau tidak habis masukkan ke tumbler dan kita bawa tumbler itu sampai air minumnya habis. Botol minumnya yang dari plastik itu dibuang ke tempat sampah. Itu adalah salah satu hal yang positif dan bijak yang bisa dilakukan untuk lingkungan. Jadi pilihlah salah satu cara yang nyaman tapi konsisten. Itu yang kita perlukan. Kak, bagaimana nih Kak? Kakak kan emang dari sejak dulu tuh hobinya tuh outdoor, kegiatan-kegiatan outdoor, sampai sekarang akhirnya terjun langsung untuk sebagai pejuang-pejuang untuk menjaga lingkungan nih. Nah itu menurut kakak itu kayak gimana tuh? Ya, memang berawal dari senang traveling. Senang traveling tumbul keresahan karena setiap kali traveling pengen foto-foto aku harus geser sampah-sampah dulu. Nah aku mikir ini nggak bisa nih, setiap kali aku datang pasti sampah ini akan ada lagi. Jadi aku butuh tim teman-teman si Soldier untuk menjaga daerahnya masing-masing. Amin si Soldier sekarang kita udah hampir 15 kota regional, ada Pacitan, Tegal, Surabaya. Nanti bisa dicek lah di Instagramnya. Dan mereka adalah penyelamat-penyelamat lingkungan di lingkungannya masing-masing dan di daerah masing-masing. Jadi mereka yang akan menjaganya. Aku tetap datang menikmati, habis itu aku balik lagi kan ke Jakarta. Tapi bagaimana dengan daerah yang lain? Nah mereka yang membantu kita untuk menjaga daerahnya dengan caranya yaitu budayanya daerah tersebut, sehingga bisa merasa keluarga gitu, merasa part of perjuangan ini gitu. Dan itu yang membuat aku kayak dari traveling aku melihat langsung, dan kita berbicara apa yang bisa dilakukan, jadi sesuai fakta dan yang dibutuhkan di daerah tersebut, karena tiap daerah tuh berbeda-beda. Nah itu yang membuat aku kayak semua orang bisa kok ngelakuin sesuatu untuk lingkungan, yang membedakan adalah mau atau tidak ya. Selama 10 tahun nih kak, kakak kan tadi bilang ada kayak penolakan gitu, tapi sempet kayak bikin kakak ngedown dan kayak nggak mau melanjutkan lagi gitu nggak sih kak dulu? Kalau ngedown ya sama lah kayak kehidupan, up and down gitu. Malah kalau cuma gitu-gitu aja hidup monoton kayaknya nggak seru deh. Itu sama seperti ya kita ngejalanin hidup kita, sama pekerjaan yang kita lakukan itu pasti selalu ada up and down gitu. Dan pasti akan ada perubahan gitu, dari aku hanya doyan traveling juga gitu. Traveling kan juga pasti ada hambatan gitu. Terus kita mau melanjutinnya kemana nih gitu. Makanya aku ingin memperluas definisi traveling tuh ya kemana aja. Salah satunya adalah memperjuangkan di lingkungan ini dengan kegiatan-kegiatan yang secara konkret gitu, yang benar-benar bisa dipraktekkan sama tiap orang gitu. Dan di sini aku merasa terpanggil, dan penolakan itu menjadi guru terbaik. Jadi aku bisa belajar untuk lebih memahami apa yang dibutuhkan pada di lingkungan yang berbeda-beda ini gitu. Nah, berbicara kita komunitas kakak yang tentang alam, apakah kakak tuh ngajakin anak kakak, kan anak kakak kan sekarang udah keluar ke outdoor-outdoormu, diajakin itu apa itu cara kakak mengenalkan lingkungan kepada anak kak? Ya, karena aku udah ada dua nih ya, Jiwa dan Jala, mereka pun juga udah
sering aku bawa ke acara Sea Soldier ya, ke mangrove, kemudian ya, bersih-bersih pantai gitu, dan mereka tertarik walaupun si jiwa masih kecil banget, tapi at least udah tahu suasana panas-panasan, kotor-kotoran, dan tim dari Sea Soldier dan ketemu orang banyak itu mereka udah cukup familiar dan mereka nyaman gitu. Dan menurutku secara pribadi sangat penting anak-anak dibawa keluar untuk beraktivitas, karena ya di luar itu banyak banget yang mereka bisa pelajari selain dari sekolah ya. Itu sekolah tetap ada yang formal, tapi yang non formal pun guru terbaik menurutku sih dari lingkungan ya. Mereka bisa mencerna, memahami, berimajinasi dengan apa yang mereka lihat. Jadi menurutku penting banget anak-anak sejak dini dibawa sering-sering traveling deh. Nah, tapi kayak ada penolakan gitu nggak sih Kak dari jiwa ya, jiwa kan udah maksudnya udah dewasa, maksudnya udah tumbuh, mau masa-masa bertumbuh gitu, kayak dia kayak suka ada menolak dan nggak nyaman gitu nggak sih Kak kalau diajak traveling dan panas-panasan gitu? Kalau menolak dan nyaman, mereka akan mulai sedikit merengek gitu ya kalau udah mulai ngantuk, lapar. Tapi selama dibawa jalan-jalan terus sama dia, di sekitar dia sama muka-muka yang familiar kayak ibu bapaknya, oma opanya, menurutku mereka menikmati semuanya gitu, karena memang sesuatu yang baru. Emang anak ini kan di bawah 5 tahun ini masa eksplorasi banget gitu, kayak pengen tahu banyak hal-hal yang baru ini, dan kita tinggal menjembatani dan kasih ruang untuk mereka explore dunianya. Sedikit mungkin terkait kemarin lagi liburan nih Kak ke Lampung ya dengan keluarga dan Kak Dimas juga, itu gimana nih Kak ceritanya, itu lagi liburan Kakak lagi setelah nggak ada kerjaan apa gimana? Ya, kalau liburan ini memang kita tunggu-tunggu banget ya, karena Jala ini anakku yang kedua ini belum genap 1 tahun. Jadi aku masih berpikir kapan yang tepat gitu. Tapi karena sudah makan, jadi aku berani bawa dia. Jadi perdana lah kemarin ini. Dan memang kita butuh juga, dalam arti aku sama Dimas kita butuh untuk trip, begitu juga anak-anak gitu. Nah kemarin itu mereka perkenalan lagi yang namanya naik pesawat, yang namanya ngantri, yang menjaga barangnya sendiri, yang setelah makan dia buang sampah pada tempatnya, terus bilang terima kasih, bilang maaf. Nah selama trip menuju ke Lampung ini mereka banyak belajar, khususnya jiwa, karena dia udah mulai bicaranya udah mulai banyak, mulai berpikir, mulai kritis, mulai tahu apa yang dia mau, apa yang dia nyaman. Jadi kita memberikan pengedukasian itu lewat perjalanan ini Lampung. Kenapa Lampung? Emang random banget sih tiba-tiba ke Lampung. Nggak ada salah kok dengan Lampung. Lampung juga cantik dan tempat-tempat lain pun juga cantik gitu. Dan dari Jakarta cuma setengah jam untuk terbang, kalau naik darat malah 2 jaman, 3 jam, deket juga gitu. Aku memang mencari tempat-tempat yang memang fokus di alamnya, tapi juga melihat umur anaknya juga gitu. Jangan terlalu rock and roll banget, tapi juga jangan terlalu santai nyantai semua terfasilitasi gitu. Enggak, aku juga nggak mau. Dia harus merasakan juga yang namanya berusaha susah-susahan, jaga barangnya sendiri, terus harus belajar emosi, karena memang mereka khususnya jiwa lagi belajar emosi marah, emosi sedih, emosi kesel. Di sini kita mencoba untuk dia mengutarakan apa yang dia rasakan, dan itu bisa bisa terlihat saat kita beraktivitas. Terus kita tanya, ajak komunikasi, mata kontak, eye contact juga. Kita kasih tahu jiwa apa rasanya, suka, happy, sedih, dan dia akan kasih tahu. Dan di situ kita jadi lebih bonding dengan anak-anak kita. Hal apa sih Kak yang biasa mereka sering tanya di saat trip? Kan biasanya kan kalau anak-anak kan masih banyak pengen tahu ini itu gitu ya. Mungkin apa nih yang biasa jiwa tanyain pada saat trip gitu-gitu. Kenapa sih mah ini harus kayak gini mungkin? Ya, memang pas jadi banyak pertanyaan, dan memang kita ngasih space itu ya. Kalau jiwa kemarin banyak tanya ya, kalau tentang pesawat kita udah kasih tahu, naik pesawat ini harus duduk, harus pakai seat belt. Dalam mobil pun juga harus duduk di car seat, nggak boleh jalan-jalan. Jadi kalau tiba-tiba ngerem, dia tahu nih, ini yang ibu maksud nih, kenapa harus pakai car seat, ya, harus dipakai seat belt juga, karena bisa semuanya stop tiba-tiba ngerem gitu. Terus ya jiwa
kalau dia belum masuk ke otaknya dia, dalam arti kayak nggak masuk akal nih, dia akan terus bertanya kayak pesawat di mana ini, awan kenapa di atas, kenapa harus pakai seat belt, kenapa harus buang sampah pada tempatnya, kenapa di laut ada ombak, kapan bisa diving, karena dia ngeliat video-video divingku sih, kapan jiwa bisa berenang. Jadi pertanyaan-pertanyaan itu ada pada saat dia melakukan kegiatan dan melihat langsung. Jadi kita sebagai ibu dan bapaknya kita harus mencoba memberikan jawaban sesuai nalarnya dia. Tapi sempat kayak ada penolakan nggak sih Kak kalau diajak nge-trip apa traveling kayak gitu? Kalau dari penol sendiri? kalau penolakan overall sih enggak sih, dia selalu meminta untuk diajak jalan-jalan, tapi ya kalau lagi kurang enak badan dia pasti maunya lebih leye-leye di rumah atau digendong. Terus kalau lagi capek banget kali ya, tapi kalau untuk ke tempat baru dia selalu antusias banget sih gitu. Kemarin kalian tuh kemana aja nih Kak? Jujur, Dan berapa hari? jujur karena ini short trip banget karena kedua orang tuanya mulai kerja, jadi kita cuma 2 malam aja dan kita nggak kemana-mana, cuma hanya di hotel aja gitu, karena memang di dalam hotel itu pun juga banyak kegiatan dan langsung ke tepi pantai. Jadi kita mencoba lebih fokus mengasah sensori motoriknya dua anak ini, yaitu pegang pasir, bunyi ombak, lihat ikan, terus itu ada binatang juga, ngasih makan, sentuh si rusa. Kita ajarin gimana kalau menyentuh semua binatang ini harus permisi dulu, lihat burung gimana cara pendekatannya, terus berenang. Jadi kita fokus kemarin di sensori aja, sensori motoriknya. Suka kayak kakak sendiri dan Kak Dimas itu suka kayak repot nggak sih Kak kalau ngajak trip anak-anak, apalagi kan anak-anak masih kecil-kecil gitu kan? Ya repot ngajakin dua anak, tegang-tegang seru, sama seperti di Instagram gue bilang tegang-tegang seru, tapi memori ini tidak bisa diulang lagi, ini cuma sekali. Nanti beberapa bulan lagi juga kalau ngajak anak trip seperti ini pasti akan berbeda ceritanya, tidak akan sama seperti yang sebelumnya gitu. Jadi kita benar-benar menikmati kesempatan yang ada. Terus kita juga terkadang ngajak kedua orang tua kita untuk menikmati ya momen-momen bersama cucunya. Dan kita pun juga dibantu sama ART juga ya, kita punya asisten juga untuk membantuin ngejagain dua anak yang super aktif banget ini. Dan terkadang memang melelahkan kayak jagain dua anak, capek, me time-nya sangat berkurang, tapi aku memilih untuk menikmati ini semua karena cuman sekali. Ini cerita kehidupannya Jiwa, ini cerita kehidupannya Jala, ya kehidupannya mereka, tapi mereka ini ada dalam hidupku dan hidupnya Dimas. Jadi mereka ini bisa dibilang apa ya, bumbu-bumbu cintaku itu dari mereka, dan aku bisa menjalankan kegiatan-kegiatan lain karena mereka memberikan cinta kepada aku dan Dimas. Nah kayak Kak Nadine dan Kak Dimas sendiri apa ada kayak bagi tugas gitu kalau kakak mau trip gitu, kayak ada nanti tugas kamu megang Jiwa, aku jalan apa? Ya, Ya, kalau bagi tugas pasti otomatis yang lihat situasi gitu, karena Jala ini masih di bawah 1 tahun, jadi pasti masih nempel ke aku banget gitu, karena yang familiar sama muka, apa yang familiar di ininya si Jala pasti muka aku kan gitu. Dia pasti akan lebih nempel, tapi tenggat banget Jiwa sangat mengerti kalau ini anaknya nih, adiknya nih masih kecil, jadi pasti dia akan lebih mengalah gitu. Mengalah dalam arti kayak adiknya butuh minum susu nih karena masih memang ASI gitu. Terus kalau makan kita harus kasih ya langsung berdua gitu, karena apapun sekarang harus dua sih, kayak makan semangka harus dua, minum harus dua, pokoknya harus fair. Nah tapi di sini aku juga nggak nge-push Jiwa untuk menjadi kakak yang sangat pengertian banget, enggak, karena Jiwa ini juga masih kecil sebenarnya, aku tidak akan nge-push ini gitu. Terus apa tadi pertanyaannya? Yang terakhir tadi gue udah apa tadi ya? Juga aku lagi mikirin pertanyaan selanjutnya. Ya pokoknya ya. Si apa tadi kan nanya ya? Bagi tugas. Bagi tugas ya. Oh iya. Nah jadi kalau ngebagi tugas ya pasti ya. Jadi kalau aku lagi pegang Jala ya Jiwa dipegang sama Dimas. Tapi aku ngerti banget kalau ini kan umur
masih banyak bertanya ya, kenapa harus Jala yang dipegang, kenapa harus Jiwa yang pegang. Jadi setiap kali kalau aku lagi pegang Jala, aku harus selalu bilang sama Jiwa, Jiwa ibu gendong Jala ya, boleh, boleh gitu. Kenapa? Karena kita tidak tahu dia lagi berpikir apa, emosinya seperti apa, kita jaga ketantrumannya gitu, jangan sampai meledak. Nah kalaupun tantrum, kita pun juga harus mengerti kayak gimana cara berkomunikasinya. Jangan lagi pas teriak-teriak nangis kita nasehatin, menurutku itu tidak efektif ya gitu. Jadi pada saat dia udah tenang, kita baru tanya gitu. Jadi sebisa mungkin aku sama Dimas ngelibatin Jiwa dalam pengambilan keputusan. Kayak mau makan apa, kita tanya, tapi jangan terlalu luas gitu. Kayak contohnya spaghetti atau nasi goreng gitu, jangan sampai oke, mau makan apa nih, ada ini wah dia pasti akan bingung gitu. Kita perkecil semuanya. Dan begitu juga kayak Jala ya, Jala karena dia lagi butuh apa ya, dia lagi belajar merangkak, jadi kita ngasih space untuk belajar merangkak, dan Jiwa pun yang membantu mengamati gitu, melihat gitu. Jadi ya Jiwa ngamatin Jala, kita ngamatin dua anak kita gitu. Tapi kalau lagi mau kerja, karena kebetulan memang Dimas yang akan lebih banyak keluar gitu, keluar dalam arti ada film, ada running bikin film juga, jadi otomatis kesehariannya banyak kan di aku anak-anak. Dan menurutku itu udah kita ambil keputusan bersama gitu, bahwa aku akan lebih fokus di rumah, aku tidak apa-apa sekarang take it slow aja untuk dunia kerjaku selain di Sea Soldier, tapi Dimas yang tetap bekerja, tapi sebisa mungkin kalau bisa udah beres langsung pulang main bersama sebelum tidur. Nggak apa-apa, yang penting anaknya itu harus dikasih tahu, jangan tiba-tiba hilang pergi atau nggak ada kabar. Anak itu tidak akan kasih tahu, tapi kita yang harus mendekatkan diri. Kalau menurut aku gitu ya, itu dari aku sama Dimas. Nah, Kak Nadine sendiri melihat Kak Dimas itu kan kayak family man gitu ya Kak, sering di rumah, maksudnya sering quality time, maksudnya kayak ada menyempatkan waktu itu gimana nih Kak? Kita bersyukur banget kalau kita bisa nyepetin waktu untuk anak ya, banyak gitu ya, Dimas juga. Tapi kita juga harus tahu bahwa kita juga harus bekerja gitu untuk menafkahi kehidupan kita juga gitu. Kebutuhan anak juga banyak, kebutuhan kita juga banyak. Kalau aku masih ada beberapa pekerjaan yang bisa aku take dari rumah gitu, aku bisa kontrol dari rumah, dan aku ada tim gitu. Jadi aku tidak harus setiap hari pergi di luar, harus syuting ya. Kalau syuting mungkin saat ini belum, karena masih ada baby, ada masih anak kecil yang aku nggak bisa meninggalkan seharian gitu, dari jam pagi sampai malam itu kayak belum bisa gitu. Terus kalau bener-bener, maksudnya Dimas pun juga kalau lagi di rumah, kita bener-bener menggunakan momen ini dengan baik gitu, kayak at least main sama anak 15 menit fokus, nggak ada handphone gitu. Habis itu kita mau memperkenalkan sesuatu dari handphone pun tidak ada masalah. Kita tidak bukan say no to gadget gitu, tipenya gitu. Maksudnya kita tetap melihat bahwa gadget ini banyak positifnya juga, tapi memang harus dikontrol. Dunia saat ini gadget itu tidak bisa dipisahkan, dan banyak informasi yang bagus juga situ, tapi memang harus dicek screen time-nya, karena tergantung bisa merusak mata buat anak yang terlalu dini melihat sinar atau radiasi yang terlalu tinggi gitu. Dan pada saatnya kita menikmati quality time kita, kita menikmati, tapi kalau lagi terpisah gitu, lagi nggak ada waktunya, kita pun juga tetap sebisa mungkin bersyukur, karena memang kita bekerja gitu. Untuk Kak Nadine dan Kak Dimas kan sekarang udah mulai Kak Dimas running film dan kakak mengurus ini, terus gimana nih Kak cara kakak membagi waktu untuk anak, ataukah malamnya quality time bareng, apa kalau pas libur diajak main gitu Kak? Biasanya kalau kerja aku bawa anak-anak sih, tapi ini karena jam anak-anak tidur, jadi aku tidak bawa gitu, aku takut terganggu gitu. Dan kalau quality time ya pasti di saat mereka habis bangun tidur, mereka full energi. Biasanya aku bawa, ajak main sepeda, kalau jalan-jalan kompleks, ajak berenang, ajak aktivitas menggambar, apalagi ya seperti itu. Tapi untuk kayak me time-nya ya aku hanya bisa ngelakuin itu saat anak-anak tidur, yaitu pada malam hari ya, ngerjain semua pekerjaanku pada malam hari gitu. Kak
Kak Nadine dan Kak Dimas ini kan udah punya anak kecil-kecil, kayak sempat kehilangan waktu untuk berdua gitu nggak sih Kak? Kehilangan waktu untuk berdua. Mm-mm. Sebelum punya anak kita udah lumayan sering jalan bareng sih, dan kita cukup udah puas gitu, kita puas gitu. Emang omongan setelah menikah kita mau punya anak, kita mau jalan-jalan bersama anak-anak kita gitu, selagi kita masih banyak tenaga gitu, kalau ada kesempatan kita pasti akan ajak anak gitu untuk jalan. Nggak apa-apa kok, nanti kalau mereka udah gede, mereka udah punya kehidupan sendiri masing-masing, akan berdua lagi kok gitu, nggak ada masalah. Oke, sip. Ya, ini. Oke Kak, kedepannya ada proyek apa sih kira-kira untuk Kalau- ada syuting-syuting ya. apa atau ada Ya kalau kedepannya pasti tidak lepas dari Sea Soldier ya, kegiatan di lingkungan. Terus aku coba berkolaborasi dengan beberapa orang, beberapa pihak gitu, dan juga akan ada syuting-syuting tipis yang lainnya sih sebenarnya, tapi belum bisa aku share karena belum tahu kapan akan dilakuin. Tapi overall sekarang fokus di keluarga, tetap bekerja dari rumah, online, offline, tipis-tipis, dan mensupport Dimas dari belakang, dan kita di balik layar aja. Berarti Kak Dimas sekarang lagi ada syuting film baru Iya, nih Kak? ada. Ada ya? Ada. Oke, Oke, sip. sip. Oke, thank you. Mungkin